Pada akhir Desember tahun lalu, tepatnya 29 Desember 2022, dunia dihebohkan dengan pemberitaan yang berasal dari media Amerika Serikat, yakni The New York Times, yang menyebutkan bahwa militer Amerika Serikat mengungkapkan fakta adanya jet tempur Tiongkok yang terbang sangat dekat dengan pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember tahun lalu, yang saat itu sedang melakukan operasi rutin di atas Laut Tiongkok Selatan, sehingga hampir menyebabkan pesawat bertabrakan. Insiden ini tentu saja kembali memicu ketegangan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, yang hingga kini masih sering perang urat saraf di perairan rawan konflik tersebut. Komando Militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik memaparkan bahwa insiden pada 21 Desember itu terjadi saat pilot sebuah jet tempur J-11 Angkatan Laut Tiongkok melakukan manuver berbahaya untuk mencegat pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Amerika Serikat. Di samping itu, militer Amerika juga menjelaskan bahwa jet tempur Tiongkok kala itu terbang hanya 20 kaki atau 6 meter di depan hidung pesawat pengintai Amerika. Manuver itu menurut Amerika Serikat membuat RC-135 terpaksa melakukan manuver mengelak mendadak demi menghindari tabrakan. Seorang juru bicara komando juga menyinggung Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok atau PLA dengan menyebut inisialnya dalam sebuah email. Kami telah melihat peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah penyadapan dan konfrontasi udara yang tidak aman di laut oleh pesawat dan kapal PLA. Insiden terbaru ini menurutnya telah mencerminkan tren praktik pencegatan yang tidak aman dan berbahaya oleh PLA yang menjadi perhatian serius bagi Amerika Serikat. Itulah mengapa militer Amerika Serikat akhirnya mengecam aksi berbahaya jet tempur Tiongkok tersebut dan berdalih pesawat pengintainya terbang secara legal di perairan itu. Menurut militer Amerika Serikat, RC-135 secara sah melakukan operasi rutin di atas Laut Tiongkok Selatan yang merupakan wilayah udara internasional. Oleh karena itu, Komando Militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik mengharapkan semua negara di kawasan itu untuk menggunakan wilayah udara internasional dengan aman dan sesuai dengan hukum internasional. Lantas, benarkah fakta yang diungkapkan Amerika Serikat tersebut? Dan seperti apa Tiongkok menanggapinya? Pemirsa, inilah Jurnal Barata. Jurnal Barata. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa pesawat RC-135 Amerika Serikat yang terlibat dalam manuver berbahaya dengan jet tempur J-11 Angkatan Laut PLA ternyata merupakan pesawat pengintai alias mata-mata Amerika Serikat di perairan Laut Tiongkok Selatan, sehingga wajar jika kemudian Tiongkok melakukan pemantauan terhadap pesawat Amerika Serikat tersebut selama pengintaian jarak dekat di atas perairan itu. Merespon fakta yang dikemukakan oleh Amerika Serikat, Kolonel Senior Tian Chunli selaku juru bicara Komando Teater Selatan PLA menyebutkan bahwa Amerika Serikat sengaja menyesatkan publik. Menurutnya, pernyataan Amerika itu telah mengabaikan kebenaran dan murni fitnah. Pernyataan Tian adalah tanggapan terhadap pernyataan militer Amerika Serikat yang telah mengklaim jet tempur Angkatan Laut PLA J-11 datang dalam jarak 6 meter dari pesawat RC-135 Angkatan Udara Amerika Serikat di atas Laut Tiongkok Selatan, sehingga memaksa pesawat Amerika itu melakukan manuver mengelak untuk menghindari tabrakan. Tian pun akhirnya mengungkap fakta sebenarnya bahwa pesawat RC-135 Amerika Serikat sengaja melakukan pengintaian jarak dekat di garis pantai selatan Tiongkok dan kepulauan Sisa di Provinsi Hainan, Tiongkok Selatan pada tanggal 21 Desember 2022. Aksi pengintaian itu membuat Komando Teater Selatan PLA harus mengorganisir pasukan udara untuk melakukan pelacakan dan pemantauan di sepanjang jalur. Meskipun sudah ada peringatan dari pihak Tiongkok, namun ternyata pesawat Amerika Serikat tiba-tiba mengubah posisi penerbangannya, memaksa mendorong pesawat Tiongkok ke kiri dalam gerakan pendekatan yang berbahaya. Gerakan itu membahayakan keselamatan penerbangan pesawat militer Tiongkok, sangat melanggar aturan perilaku untuk keselamatan penerbangan.
Manuver RC-135 itu juga melanggar kesepakatan udara dan maritim antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta hukum dan praktik internasional terkait. Fakta itu pun dibuktikan dengan sebuah rekaman video yang mendokumentasikan insiden tersebut dari perspektif jet tempur J-11 Tiongkok yang menunjukkan RC-135 Amerika Serikat dengan sengaja mengubah posisi terbangnya dalam pendekatan berbahaya terhadap pesawat J-11 Tiongkok pada pukul 11.25 pagi waktu setempat pada tanggal 21 Desember 2022. Nah, dari video yang dirilis oleh Tiongkok, terlihat jelas bahwa pesawat Amerika Serikat secara aktif bermanuver ke kiri mendekat pesawat Tiongkok, memverifikasi bahwa pihak Amerika Serikatlah yang sebenarnya terlibat dalam gerakan berbahaya. Di sisi lain, rilis video oleh Amerika Serikat hanya menunjukkan pesawat Tiongkok terbang di samping pesawat Amerika Serikat tanpa melakukan manuver berbahaya tersebut. Itu sebabnya, pilot Tiongkok kemudian mengambil tindakan standar dan profesional sesuai dengan hukum dan peraturan, sepenuhnya mencerminkan sikap tanggung jawab militer Tiongkok terhadap keselamatan regional dan keselamatan personil di garis depan. Mengingat fakta tersebut, Tian pun menyebut pihak Amerika Serikat dengan sengaja menyesatkan publik secara hitam putih menyalahkan Tiongkok, sehingga dirinya tidak disalahkan dalam peristiwa tersebut dan berusaha membingungkan opini internasional. Tian dengan tegas meminta Amerika Serikat untuk menahan pergerakan pasukan maritim dan udara garis depan, serta secara ketat mematuhi hukum internasional dan perjanjian yang terkait pencegahan kecelakaan maritim dan udara. Namun terlepas dari insiden itu, militer Tiongkok setiap saat dalam keadaan siaga tinggi karena akan dengan tegas menjalankan tugas dan misinya demi menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, mengatakan pada konferensi pers sebagai tanggapan atas insiden tersebut bahwa untuk waktu yang lama, Amerika Serikat telah sering mengerahkan pesawat dan kapal untuk pengintaian jarak dekat di Tiongkok yang menimbulkan bahaya serius bagi keamanan nasional Tiongkok. Tindakan provokatif dan berbahaya Amerika Serikat adalah akar penyebab masalah dari keamanan maritim yang sebenarnya. Oleh karena itu, Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk menghentikan provokasi berbahaya seperti itu dan berhenti membelokkan kesalahan pada Tiongkok. Tiongkok akan selalu mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanannya dengan tegas dan bekerja dengan negara-negara kawasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Nah, pemirsa, demikian Jurnal Barata. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.